Jadi, jadi. Gotong royong sudah mengakar kuat dalam masyarakat Yogyakarta. Tak hanya sebagai bentuk kegiatan, namun juga sebagai budaya yang terus dilakukan di tengah hiruk-pikuk kesibukan bekerja. Gotong royong juga dimaknai sebagai sarana silaturahmi dalam suatu tatanan masyarakat. Anjang sana Komisi A DPRD Bantul kali ini bersama Bapak Teguh Santoso Sarjana Ekonomi. Bersama warga Dusun Ngemplak Sari Sri Mulyo Piungan Bantul, anggota Komisi A DPRD Bantul yang gemar dengan otomotif ini melaksanakan kerja bakti, membersihkan sungai dusun yang nantinya akan dibangun talut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jogja TV yang kami hormati. Saya Teguh Santoso SE, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Pada siang hari ini kita saksikan kerja bakti di Dusun Ngemplak Sari, Sri Mulyo, Piungan, Bantul. Dan sesi kedua akan kita tindak lanjuti ke destinasi wisata Bukit Tinatar Njolo Sutro. Kerja bakti yang dilaksanakan menjadi sangat penting mengingat jalan tersebut kian mengecil akibat air kerap membludak dan banjir membuat jalan kian terkikis. Kerja bakti yang dilaksanakan adalah mempersiapkan lokasi pembangunan talut. Nantinya talut sepanjang 110 meter akan dibangun dengan dana aspirasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kegiatan ini juga sebagai program padat karya, di mana ada 26 warga yang terdampak COVID-19 akan dipekerjakan selama 21 hari. Untuk kerjanya nanti sesuai dengan program padat karya. Minggu ini kerja bakti membersihkan dulu, yang akan dibuat talut. Jadi ini warga kerja bakti untuk membersihkan lokasi yang arena buat padat karya besok. Kurang lebih akan dimulai hari Jumat besok. Sekarang ini persiapan untuk padat karyanya. Membangun talut yang kurang lebih sepanjang 100 lebih dikit lah, 110 meter biaya dari Nakedran. Sangat-sangat perlu karena mengingat kita lihat di sini selalu longsor jalan ini, semakin slogannya ini selalu mengesuk jalan, memakan jalan sehingga jalan terkikis, dan ini akan kita benahi dan biar selain itu juga jalur menuju ke jalan besar biar lebih bagus. Mereka sangat sebenarnya memang betul-betul mendambakan karena jalan ini semakin lama semakin sempit karena terkikis oleh sungai kecil ini. Bagaimana kita memfungsikan masyarakat yang lagi sekarang ini terdampak COVID dan lagi tidak ada kerjaan, sehingga biar kegiatan padat karya ini bermanfaat buat masyarakat. Pendataan kita data, ini sebetulnya ketua panitianya, nanti memang di situ ada aturan, ada perempuannya juga, minimal 2 orang, dan kebetulan perempuan tidak cuma 2 orang Pak, yang sudah daftar ada sekitar 5. Jadi ibu-ibu pun juga pengen berperan di situ karena ya merasa kena dampak COVID ini, dan bapak-bapaknya juga semangat karena ini ada ya paling nggak nambah penghasilan lah untuk seharinya. Meskipun tidak semua warga bisa ikut dalam program padat karya pembangunan talut, namun bukan berarti mereka abai akan apa yang terjadi di sekitar mereka. Gotong royong yang dilakukan kali ini adalah bentuk dukungan warga lainnya agar nantinya ketika program padat karya dimulai dapat terselesaikan tepat waktu. Mereka bahu-membahu mempersiapkan lokasi yang nantinya akan dibangun talut.
Tentu hal ini juga sebagai bukti bahwa gotong royong masih tetap dilestarikan di tengah tatanan masyarakat. Nah, untuk masyarakat Ngemplak ini, untuk gotong royongnya bisa diacungi jempol karena kerja baktinya masyarakat sini modelnya dibuat yang rangsum atau yang menyediakan snack ini per kelompok ronda. Jadi seandainya kegiatan contohnya bangun makam ini dibagi karena kelompok ronda itu ada 7, dibagi dua-dua yang mengirim snacknya sehingga mengirim konsumsinya sehingga kebersamaan dan handar beni warga atau handar beni kampung itu sangat luar biasa. Baik pemirsa, inilah tadi kegiatan kerja bakti di Dusun Ngemplak Sari, dan kegiatan kedua kita akan tindak lanjuti kegiatan destinasi wisata di Bukit Tinatar Njolo Sutro. Seolah tak lelah, anggota Komisi A DPRD Bantul Bapak Teguh Santoso Sarjana Ekonomi mengajak pemirsa Anjang sana untuk melihat pengembangan wisata berbasis masyarakat di Dusun Njolo Sutro Sri Mulyo Piyungan Bantul. Wisata yang menawarkan pemandangan keindahan dari atas bukit ini dinamakan Bukit Tinatar Njolo Sutro. Selamat siang pemirsa, saya sudah ada di Bukit Tinatar yang sesuai yang sampaikan tadi. Saya sudah di bukit ini dan melihat kerja bakti teman-teman Pok Darus Tinatar yang mana hari ini kerja bakti menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Tinatar. Dan Bukit Tinatar ini merupakan destinasi wisata yang baru yang nanti akan membawa kesejahteraan masyarakat Njolo Sutro. Anggota Komisi A DPRD Bantul yang hobi akan otomotif ini langsung jatuh hati akan keelokan pemandangan dari Bukit Tinatar ini. Karenanya ia menyarankan agar wisata berbasis masyarakat ini dikembangkan sedemikian rupa, tidak hanya menjual keindahan panorama, namun juga menyajikan kuliner dari warga sekitar, yang muaranya adalah peningkatan ekonomi warga sekitar. Pertama saya melihat lokasi ini, waktu mereka kerja bakti saya betul-betul tertarik, dan sebagai anggota dewan saya langsung merespon, dan harapan kami Bukit Tinatar segera jadi sehingga kita carikan dana di Dinas Pariwisata. Dan mudah-mudahan kalau Tinatar ini jadi, masyarakat seputar bisa berjualan di sini, bisa parkir di sini sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk buat apa Mas? Kulinernya di sini. Yang mana dari berkembangnya waktu banyak tempat wisata. Saya menyarankan silahkan direkrut teman-teman atau pengusaha-pengusaha kecil kuliner yang ada di sini, kita papakkan di tempat yang sudah tersedia. Jadi nanti selain mengakomodir para istri atau keluarganya yang yang mengelola Tinatar ini, lama-lama kita rekrut, kita jadikan satu pengusaha kuliner yang ada di sini. Ciri khas daerah Njolo Sutro. Ya mungkin ada mau makanan apa, ciri khas ini kita pasarkan di sini. Atau mungkin mereka menitipkan di sini, nanti tergantung Pok Darus ini bagaimana membuat aturan. Tapi saya menyarankan bisa mengangkat menumbuhkan kembangkan para pengusaha-pengusaha kecil yang ada di sini.
Tinatar. Jadi. Tinatar. Jadi. Bahwasanya kalau ada suara tinatar, karena biar semangatnya segera jadi, mau jadi. Nah, jadi ini suatu motivasi untuk membangkitkan masyarakat atau Pok Darwis Tinatar. Sebut kata tinatar, siapapun yang buatkan mesti bilang jadi, karena semangat. Ini perubahannya sangat cepat sekali, hanya beberapa bulan sudah demikian. Ini swadaya. Karena swadaya masyarakat demikian, saya terpanggil selaku Dewan dan anggota Komisi A. Kita bantu untuk kita masukkan ke dana anggaran dari Pak Dinas Pariwisata untuk bisa membantu wisata Bukit Tinatar ini. Ya, Bukit Tinatar ini dahulunya merupakan lahan produktif warga. Mengingat banyak potensi yang dipastikan akan menarik banyak wisatawan, warga akhirnya melakukan swadaya dan menyewa lahan produktif ini untuk disulap menjadi satu destinasi unggulan di Dusun Jolosutro Sri Mulyo Piyungan Bantul, lengkap dengan kuliner pendukungnya. Ada beberapa ide atau gagasan dari masyarakat bahwasanya lahan ini berpotensi menjadi wisata. Dulunya lahan ini merupakan perbukitan atau sawah yang produktif. Terus kita lobby pemiliknya, kita sewa, akan kita jadikan destinasi wisata baru. Tentunya dengan semangat para pengelola, ini akan menjadi objek wisata yang kami optimis memang akan masyhur tentunya di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, yang kita tawarkan yang pertama, view kita sangat menjual karena kita akan melihat dari atas. Tentunya nanti ada lampu-lampu karena di Bukit Tinatar kita akan wisata akan kita pada sore hari. Tentunya itu yang pertama. Yang kedua, terkait kuliner kita sudah menyiapkan beberapa makanan khas. Tentunya kupat Jolosutro akan kita sajikan kepada para pengunjung. Tentunya ini menjadi salah satu menu favorit di Bukit Tinatar. Selain itu juga mungkin ada makanan-makanan khas tradisional seperti jagung, kedelai dan sebagainya. Pokoknya sudah kita persiapkan untuk makanan khas di Bukit Tinatar seperti itu. Lebih lanjut, Kepala Dusun Jolosutro Nanang Nugroho mengapresiasi langkah warganya dalam upaya meningkatkan sumber penghasilan dengan swadaya membuka destinasi wisata Bukit Tinatar. Pihaknya pun optimis dan mendukung penuh upaya tersebut mengingat Bukit Tinatar Jolosutro berada pada jalur wisata Bukit Pengger dan wisata religius Sunan Geseng, sehingga wisatawan pasti tak akan melewatkan pengalaman berwisata di Bukit Tinatar. Salah satu penunjang yaitu dengan adanya makam Sunan Geseng, yaitu salah satu penunjang bagi Tinatar, sehingga nanti ketika ada wisata ziarah kita bisa berkunjung langsung untuk Bukit Tinatar. Di sini kami menyajikan semua olahan produk asli dari Dusun Jolosutro kami, sehingga nanti pemberdayaan masyarakat sangat bermanfaat bagi seluruh warga, khususnya nanti di dusun kami. Iya, insya Allah nanti dengan kerjasama saling gotong royong, insya Allah Tinatar dadi. Bukit Tinatar. Jadi. Bukit Tinatar. Jadi. Bukit Tinatar. Jadi. Assalamualaikum pemirsa, pada hari ini tadi kita sudah melakukan dua kegiatan. Yang pertama adalah kerja bakti masyarakat Ngemplak Sari, yang mana dapat aspirasi dana buat pembangunan talut. Yang kedua tadi kita saksikan destinasi wisata Bukit Tinatar. Sangat indah sekali di sana, kita saksikan pemandangan yang sangat luar biasa, yang mana nanti kita sampaikan bahwasanya kalau nanti Tinatar jadi, itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya. Ya, yang pertama karena saya jadi dewan baru, tertarik dan sangat dengan kegiatan masyarakat
Dan kita lihat jalan kemarin, sementara ini kita lihat jalan kok terkikis oleh selokan, sehingga bagaimana jalan itu teratasi biar selokannya atau mungkin jalannya tidak segera putus, sehingga kita alokasikan dana aspirasi buat padat karya. Dan harapannya mereka yang kena dampak COVID dan mereka tidak bekerja dan sebagainya bisa membantu mereka. Dan yang Bukit Tinatar, alhamdulillah mereka sangat antusias sekali membuat wisata baru yang mana sangat indah kalau kita lihat, sehingga saya pun terpanggil sebagai anggota dewan untuk bisa segera mewujudkan Tinatar jadi. Kami harapkan mungkin berawal dari keluarganya masing-masing. Kalau keluarganya bagaimana bisa meningkatkan ekonominya dengan cara bagaimana, yang penting bisa meningkatkan hidupnya. Ya, di sini satu contoh kita tadi kan untuk meningkatkan masyarakat setempat, paling enggak contoh buat keluarga kecil. Nah, ini kalau jadi kan kita usahakan para pengusaha-pengusaha kecil ini bisa berjualan di situ. Yang mana produk-produknya kita jajakan di situ. Memang dari tim Darwis ini bagaimana pengelola bisa berjualan di situ. Nah, harapannya pengelola tidak cuma merangkul para pengelola saja, tetapi masyarakat sekitar. Syukur bagai ciri khas makanan atau ciri khas kerajinan yang ada di sini bisa tertarik di wisata Tinatar. Karena wisata kita ini berkaitan dengan wisata religius. Ada suatu makam yang sangat luar biasa, itu makam Sunan Gunung Geseng yang hampir tiap tahun ada peringatan Rasulan. Itu sangat meriah sekali. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kita kegiatan ini kita upload ke media televisi, mereka masyarakat biar tahu oh indahnya Bukit Tinatar kayak apa. Dan kami harapkan dari kegiatan dewan semacam ini berlanjut dan bisa membuat masyarakat atau kampung yang lain berpacu untuk meningkatkan ekonominya masing-masing. Pandemi COVID-19 nyatanya tidak hanya berdampak negatif di mana banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan dan orang yang dikasihinya, namun juga berdampak positif di mana masyarakat menjadi lebih kreatif untuk tetap bisa produktif. Anggota Komisi A DPRD Bantul Teguh Santoso Sarjana Ekonomi ini pun terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan terus melaksanakan protokol kesehatan agar tetap produktif dan terhindar dari virus corona. Dan di masa COVID ini masyarakat semakin kreatif. Jadi ada segi positif dan segi negatifnya. Positifnya masyarakat semakin kreatif, dan sekarang kalau dulu kita ngoyak-oyak untuk kegiatan bisnis apa ini namanya online, sekarang sudah banyak dilaksanakan. Ini dampaknya COVID. Kemarin kan mereka males, tapi sekarang ya mudah-mudahan saya pribadi akan membangkitkan atau membantu masyarakat untuk kegiatan-kegiatan bisnis online dengan cara paling enggak mengadakan kursus-kursus dan sebagainya, sehingga ekonomi masyarakat atau mungkin anak-anak muda ini bisa menghidupi HP-nya sendiri, tidak minta orang tuanya. Ya, saya selalu menyampaikan untuk online ini di tingkat dimanapun saya ada kegiatan online, dan kami pun dari sebagai anggota dewan juga akan kerjasama dengan dinas terkait untuk mengadakan paketan-paketan bisnis online. Jadi paketan-paketan apa namanya diklat-diklat bisnis online. Dan saya pribadi nanti akan bentuk tim yang mana setiap kegiatan pemuda atau pemuda yang pengen ada bisnis online, kami ada apa namanya tutor atau mungkin ada presenter yang jago di bisnis online. Monggo untuk masyarakat pemirsa semuanya yang bisa memantau channelnya Jogja TV, silahkan di masa pandemi ini kita taat dan patuh pada protokol kesehatan. Cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan. Nah, itulah semuanya kita lakukan biar COVID segera berlalu. Mereka yang sudah mulai berbenah diri, mencari informasi, membuat terobosan-terobosan baru, kita sampaikan acungan jempol. Selamat berkarya dan selamat menikmati usaha yang baru.